Nah, yang pertama, imitasi. Apa sih itu imitasi? Imitasi adalah tindakan meniru sikap, cara bicara, perilaku, atau penampilan seseorang. Imitasi positif. Apabila yang ditiru adalah individu atau kelompok berperilaku baik. Dan ada pula imitasi negatif. Apabila individu atau kelompok yang ditiru berperilaku tidak baik. Contohnya sebagai berikut. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari imitasi. Halo Aurel. Hai. Aurel, kita kan rencana mau main. Nah, ntar kira-kira kamu mau pakai dress code apa ya? Oh, aku rencana mau pakai dress bunga-bunga kayak gini. Oh, itu tuh kayak Korea-Korea gitu ya? Iya. Itu tuh kalau menurut aku, dimana kamu mengikuti tindakan imitasi. Gimana tindakan imitasi itu? Dimana kamu meniru mulai dari style atau bahasa atau mungkin budaya yang dari negara lain sama kayak kamu. Nah, kamu kan mau pakai baju Korea, nah berarti di situ kamu meniru style dari negara Korea. Iya, soalnya lagi viral banget tau gak sih? Di TikTok lagi diskon. Oh iya, bagus sih ya. Yaudah kalau gitu ntar telepon aku ya kalau kayak. Sugesti. Sugesti adalah tindakan seseorang untuk memengaruhi orang lain agar menerima pandangan atau sikap yang dianutnya. Sugesti berasal dari orang yang berwibawa, karismatik, atau orang yang berpengaruh. Misalnya orang tua, ulama, bos, artis, dan lain-lain. Sugesti terjadi jika orang yang disugesti tidak mampu berpikir kritis, karena emosi, sedang kebingungan, ragu, atau pendapat searah. Sampahnya kenapa gitu? Gak boleh buang sampah sembarangan loh, nanti bikin salurannya jadi mampet. Ambil lagi. Ya udah. Nah, tadi itu adalah salah satu bentuk sugesti. Kalian tahu nggak sugesti itu apa? Sugesti adalah proses pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak ke pihak lainnya sehingga pihak yang dipengaruhi tergerak untuk mengikuti pengaruh tersebut. Sugesti dapat diterima secara sadar atau tidak sadar tanpa berpikir panjang. Nah, jadi di sini saya yang akan menyebutkan beberapa fungsi-fungsi sugesti. Yang pertama yaitu memengaruhi cara pandang dan perilaku. Yang kedua, membantu mengatasi demotivasi dan depresi. Dan yang terakhir, membentuk norma sosial. Identifikasi adalah kecenderungan seseorang untuk menjadikan dirinya sama dengan orang lain. Identifikasi dapat membentuk kepribadian seseorang. Contoh, seorang adik mengidentifikasi diri dengan kakaknya yang lulus dari kampus UIN dengan predikat cum laude. Adik tersebut mengidentifikasikan cara belajar kakaknya, cara berpakaian kakaknya, cara menggunakan waktu kakaknya, dan cara berpikir si kakak. Oh iya, Haja, aku punya lip balm baru tau. Itu merek apa? Nih, mereknya ini. Oh, aku juga punya di rumah. Ya, nih aku udah punya nih, lihat tuh. Aku baru dari kemarin tuh nih. Wah, kamu kapan belinya? Udah lama, udah sebelum launching juga aku udah punya. The next day. Iya, hari ini pas fiturnya bagus. Merek apa ini? Aku beli ini mereknya Besan. Aku beli di toko itu. Oh, punya lebih bagus daripada kamu. Nanti besok aku bawa ya. The next day. Woi, lagi santai kawan. Iya, lebih bagus daripada kamu kan? Ini ada biru putih, ada biru banyak. Ah iya, kamu beli di mana? Dari kapan gitu? Udah lama sih. Itu yang tadi Pak Arif, kalian lagi ngapain? Oh, kalian udah kerja tugas? Wah, ada nih, ikutin ah. Hei kalian lagi ngapain? Kenapa ya Haja sekarang suka ikutin aku terus? Emang ada yang salah? Oh itu Haja. Haja, aku mau nanya, kenapa sih kamu suka ngikutin aku terus? Ah, ikutin dari mana ya? Banyak kamu ikutin aku terus, dari penampilan aku, barang aku, terus cara ngomong aku juga kamu ikutin aku terus. Sebenarnya aku suka sama gaya kamu, penampilan kamu, gaya sikap kamu, terus
bergaul sama banyak orang, aku pengen kayak kamu. Ya, tapi kan gak harus ngikutin aku juga gitu kan, kamu bisa jadi diri sendiri. Pada orang lain. Contoh, ketika ada teman yang rumahnya kebakaran, Jangan mengikuti kita orang juga lain. sedih dan Jadilah diri sendiri. simpati. Simpati terjadi ketika seseorang merasa tertarik kepada orang lain. Contoh, ketika ada teman yang rumahnya kebakaran, kita juga sedih dan berusaha membantunya. Empati. Empati adalah perasaan ketertarikan yang mendalam kepada orang lain. Empati lebih dalam pengaruhnya dibandingkan simpati. Contoh, seorang ibu merasa sangat sedih karena anaknya sakit keras. Si ibu selalu membayangkan penyakit dan penderitaan yang dialami anaknya. Itu sehingga ibu jatuh sakit. Contoh empati. Berikut beberapa contoh empati dalam berbagai situasi. Empati dalam percakapan. Misalnya ada teman, aku lagi capek banget, kerjaan numpuk semua. Saya menjawab, wah pasti berat banget dah. Kalau butuh bantuan, cerita atau istirahat sejenak. Aku di sini kok. Empati di tempat kerja. Rekan kerja terlihat stres karena tugas yang menumpuk. Kamu menghampiri dan berkata, kelihatannya kamu lagi banyak tekanan, mau dibantu menyusun prioritas tugas bareng-bareng. Dah, sekian itu aja. Aduh, lapar. Bu, ada makanan nggak Bu? Digo lapar nih. Nggak jawab ya? Ada nggak ya ibu di dapur? Ternyata ibu di sini. Digo lapar Bu. Ngapain kamu keluar? Biasanya juga kamu di dalam aja. Kenapa keluar? Kamu mau makan? Hari ini ibu nggak masak. Ini duit buat kamu. Duitnya cuma segini doang Bu. Iya, ibu nggak ada duit lagi. Udah sana. Ya udah deh Bu, makasih. Nah, duduk dulu aja deh. Ada cuma dikasih duit segini lagi. Mending aku keluar aja deh cari makan. Wah, ada makanan. Besok ini cukup nggak ya buat beli makanan? Dek, mau beli apa? Di segini dapat apa ya Pak? Kalau makanan itu nggak cukup, palingan itu dapat air putih. Oh, cuma air putih doang ya Pak, nggak ada makanan. Ya maaf ya Dek. Doang. Dari tadi nggak ada makanan yang harganya segini. Ada. Gue lapar banget, makan yuk. Tapi gue nggak ada uang. Gue juga nggak ada uang. Gimana kalau kita nyuri aja? Ayo. Kebetulan tuh ada Digo sendirian. Ambil duitnya aja ya. Ayo. Ya. Sorry, gue ambil duitnya ya. Jangan. Kasian duitnya diambil. Jangan ambil duit aku.
Ya, ini diambil lagi. Jalan-jalan aja dulu. Iya. Tuh lihat yuk. Kasian banget. Iko, kamu kenapa? Bisa aku habis diambil tadi. Paling itu di traktir aku buat makan. Sama siapa, Bu? Diambil sama Naswa sama Ayah. Itu diambil berapa? Itu takut nadiku. Itu buat aku makan. Oh. Tapi cuma ada 5.000. Aku cuma ada 2.000. Ya udah, nanti aku yang beli makanan buat. Ini cuma ada segini. 2.000. Untuk kamu. Gak apa-apa. Makasih ya udah ngasih duit. Sama-sama. Ya udah, Bu, kita mau nggak aku beliin makanan? Boleh. Boleh kok, makasih ya. Ya udah, oke. Oh iya. Ini 10.000 sama ini 20.000. Jadi 20. Ya. Oke, masih ada juga. Ada lagi? Oh ya udah. Beli dulu deh, Bu. Oke. Terima kasih ya, Bu. Makasih ya. Sampai juga. Oke. Ini kita begini. Ini Digo, kita ada sedikit makanan buat kamu. Beneran ini? Iya, nggak apa-apa. Serius. Makasih ya. Iya, kamu makan aja. Makasih ya semuanya. Iya, makanan. Iya. Yuk kita balik yuk. Kita duluan ya. Dah. Dadah. Makasih.